Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korelasi dari Orki Zwiefki. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Bintang Ulum Saputra dengan NIM 2019 1080 1027. Saya Nanda Pratiwi dengan NIM 2019 1080 1003. Saya Priscilia Kesha dengan NIM 2219 1080 1059. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara garis besar, metode ini tuh dikembangkan melalui yang pertama klasifikasi pola aliran, yang kedua metode berbasis korelasi yang dibagi menjadi perhitungan liquid hold up dan pendekatan shift velocity, yang ketiga koefisien distribusi cairan, dan yang terakhir iterasi dan metode perhitungan. Next. Yang pertama, klasifikasi aliran. Dapat dilihat dalam gambar itu ada 4 klasifikasi, yaitu bubble flow, slug flow, transition flow, dan annular mist flow. Di mana bubble flow ini merupakan aliran cairan dengan gelembung gas kecil yang tersebar secara acak di alirannya. Kemudian yang kedua, yang slug flow itu gelembung gasnya besar dan stabil dipisahkan oleh cairan. Yang transition flow itu transisi dari cairan ke gas dominan, sehingga cairannya itu terjebak di dalam fase gasnya. Dan yang terakhir itu annular mist flow itu gasnya itu menjadi fase dominan dalam aliran. Next. Yang kedua, metode berbasis korelasi fisik, liquid hold up, yaitu memperhitungkan fraksi cairan di tiap pola aliran, dan yang kedua ada slip velocity, yaitu mengukur beda kecepatan antara gas dan cairan. Nah, densitas aliran itu kemudian diukur berdasarkan fraksi cairan dan kecepatan. Kemudian ada koefisien distribusi cairan. Di dalam aliran slug, Orki Swaski ini mengembangkan koefisien distribusi cairannya itu memperhitungkan distribusi cairan dalam 3 bagian, yaitu liquid slug, film di sekitar gelembung gas, dan cairan yang terjebak di dalam gelembung gas. Next. Yang terakhir ada iterasi dan metode perhitungan. Metode ini tuh menggunakan pendekatan iteratif yang menggabungkan faktor-faktor seperti densitas, rata-rata, dan gradien gesekan di setiap segmen pipanya. Tujuannya itu untuk mendapatkan nilai yang akurat pada tiap titik kedalaman dengan mempertimbangkan variasi dan suhu tekanan. Next. Asumsi yang digunakan oleh korelasi ini yaitu yang pertama kecepatan slip. Kecepatan slip ini mengasumsikan adanya perbedaan kecepatan antara fase gas dan fase cair yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Kecepatan slip ini penting karena perbedaan kecepatan mampu mempengaruhi bagaimana kedua fase ini berinteraksi satu sama lain. Misalnya, gas yang bergerak lebih cepat dapat mengangkat cairan, mempengaruhi distribusi dan perilaku aliran secara keseluruhan. Yang kedua ini pressure drop. Eh, Dalam metode ini diasumsikan bahwa penurunan tekanan sebesar 10% dari total tekanan ini memberikan estimasi yang kasar yang berguna untuk perhitungan awal, meskipun dalam praktiknya penurunan tekanan dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik alirannya. Yang ketiga ada tekanan dan temperatur. Dalam metode Orkies-Zwiefki ini umumnya digunakan pada sumur migas temperatur 75 derajat Fahrenheit sampai 400 derajat Fahrenheit dan tekanan 500 sampai 4000 PSI. Rentang ini mencakup kondisi yang umum yang ditemukan di sumur migas. Yang metode ini relevan untuk sehingga metode ini relevan untuk aplikasi di lapangannya. Next. Yang keempat
ada faktor gesekan dinding dalam aliran dengan yang didominasi Miss Flow. Faktor gesekan dinding dari fase cair seringkali diabaikan, efeknya kecil terhadap penurunan tekanan total. Namun dalam aliran yang didominasi oleh cairan ini, gesekan dinding menjadi faktor penting yang harus tetap diperhitungkan. Secara signifikan karena interaksi cairan dengan dinding pipa ini memberikan kontribusi besar terhadap gradien tekanan. Next. Yang kelima ada rezim aliran. Metode ini mempertimbangkan 4 rezim, yaitu rezim seperti bubble flow, slug, transition flow, dan annular mist flow. Setiap rezim ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang unik untuk mempengaruhi cara aliran terjadi dan bagaimana tekanannya dihitung. Misalnya dalam bubble flow, gas hadir dalam bentuk gelembung kecil, slug flow, gelembung bentuk slug, dan cairan yang lebih besar. Rumusnya pun yang digunakan juga berbeda. Yang keenam yaitu tekanan dan temperatur. Asumsi ini menekankan bahwa distribusi cairan dan gas berubah sesuai dengan kondisi aliran yang spesifik yang akan mempengaruhi gradien yang dihitung. Yang pertama ini ada distribusi cairan dalam bentuk film dan droplet. Yang kedua dalam rezim slug. Dalam rezim slug ini distribusi penting karena mempengaruhi bagaimana cairan dan gas ini berinteraksi. Perubahan dalam distribusi ini mempengaruhi gradien tekanan yang dihitung sehingga penting untuk mempertimbangkan kondisi spesifik saat melakukan perhitungan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu metode dan rumus. Jadi untuk persamaan pada korelasi ini itu didasari pada keseimbangan energi yang memperhitungkan kehilangan energi akibat gesekan, perubahan energi potensial, dan perubahan energi kinetik. Bisa dilihat untuk rumusnya yaitu min delta P, do P sama dengan TF do P plus G rho per GC do P plus rho V per GC dikali do P. Nah, untuk menghitung tekanan sendiri, berikut merupakan bentuk sederhananya yang bisa dilihat dari rumus delta PK-nya. Kemudian, jadi untuk penurunan tekanan atau pressure drop itu dianggap sebagai penurunan tekanan, jadi sebesar 10% dari 10% dari total tekanannya. Jadi rumus ini digunakan untuk memperkirakan penurunan tekanan yang dialami sepanjang pipa. Kemudian untuk mencari friction loss. Jadi untuk friction loss ini untuk menghitung kehilangan tekanan akibat gesekan. Jadi akibat gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Jadi ketika fluida itu mengalir itu kan pasti ada gesekan. Nah, jadi kita menghitung friction loss-nya. Nah, untuk gradien ini juga berbeda-beda tergantung jenis aliran. Jadi kan ada beberapa aliran tadi seperti bubble, slug, mist. Nah, itu setiap aliran mempunyai friction loss yang berbeda-beda. Kemudian average density atau densitas rata-rata. Jadi densitas rata-rata ini dihitung berdasarkan fraksi cair dan gas yang di dalam aliran. Jadi densitas ini penting nantinya untuk menentukan sifat aliran secara keseluruhan. Baik, kemudian selanjutnya itu determination of flow regime. Jadi ini merupakan batas-batas ya, batas-batas di mana aliran tersebut. Contoh yang pertama ketika Q per QT-nya kurang dari LB, nah itu berarti alirannya bubble. Kemudian untuk QG per QT-nya lebih dari LB itu aliran slug. Untuk LM-nya lebih dari VG, untuk VG-nya ini di antara LM sama LS itu transition. Kemudian untuk VGD lebih dari LM itu bis. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di samping.
Lalu untuk menghitung LB, LM, VGD, dan FS. Nah, berikut ini merupakan perhitungan rezim aliran. Nah, jadi untuk jenis aliran kan ada beberapa aliran. Nah, untuk setiap aliran itu mempunyai pengembangan rumusnya masing-masing. Nah, tadi kan di awal udah ada rumus dasarnya umumnya. Nah, ini kita untuk perhitungan rezim aliran bubble flow ini ada pengembangan. Nah, ini sedikit perbedaan. Kemudian kita lanjut untuk perhitungannya slug flow. Nah, ini slug flow. Nah, untuk NB-nya, nah ini ketika NB-nya kurang dari 3000 ini bisa mengeluarkan rumus ini. Nah, itu macam-macam. Bisa dilihat pada PPT. Kemudian ini juga untuk menghitung densitas rata-rata. Nah, untuk slug flow ini densitas rata-ratanya perhitungannya lebih kompleks daripada sebelumnya. Ini ada rho L, kecepatan, ada kemudian luas area, kemudian ada WT-nya, ada ini friction. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk friction loss-nya. Friction loss-nya juga lebih kompleks dari yang sebelumnya. Nah, ini kemudian ini ada continuous liquid phase. Ketika VT-nya kurang dari 10, ketika kurang dari 10 ini berarti water. Ketika lebih dari 10 ini air, ini bisa menggunakan equation ya ini ada equationnya masing-masing. Untuk water yang kurang dari 10 VT-nya menggunakan yang paling atas, lebih dari 10 yang kedua. Kemudian untuk oil yang kurang dari 10 ini menggunakan yang ketiga, sedangkan oil yang lebih dari 10 menggunakan equation yang keempat untuk menghitung frictionnya ini. Gitu. Jadi cukup kompleks untuk perhitungan rumus di OSI-WASC ini karena di setiap jenis aliran itu bakal ada rumus yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian untuk transient flow, nah ini untuk dasar rata-ratanya kita menggunakan LM tadi. Nah, kita di sini ada row dari slug dan row dari mix. Jadi karena transisi ya, ini transisi antara yang awal kayak slug ke aliran mist, ternyata aliran yang dinominasi cairan ke aliran yang benar-benar didominasi oleh gas. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan dari row slug-nya plus row mist-nya. Nah, kemudian ini untuk flow rate-nya menghitungnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu mist flow. Nah, fraksi gasnya itu Fg 1 plus Kl per Kj. Kemudian untuk friction factor, friction loss-nya itu lumayan simpel ya untuk mencarinya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan rezim aliran. Jadi jika NW-nya itu kurang dari 0,05, maka menurut rumus ini. Kemudian ketika NW-nya lebih dari 0,005, rumus yang kedua. Nah, untuk dari N-nya sendiri, ini kan diketahui N ya. Untuk dari N-nya bisa menggunakan rumus 4,252 dikali 10 pangkat 7 dikali VG dikali mu L per sigma kuadrat rho G per rho L. Berikut untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu efektif dalam sumber produksi dan gas lift yang bervariasi. Jadi untuk metode ini dapat memprediksi penurunan tekanan dua fase dalam pipa dengan akurasi sekitar 10% yang diuji melalui perbandingan dengan 148 sampel yang terukur. Kemudian untuk yang kedua fleksibilitas dalam berbagai kondisi. Jadi korelasi ini tuh dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai kondisi aliran, termasuk laju aliran yang bervariasi, rasio gas cair atau GOR, dan sifat fluida. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi tersebut berguna dalam situasi lapangan yang beragam. Jadi ketika situasi lapangan yang beragam, contoh laju alirannya bermacam-macam, GOR-nya bermacam-macam, sifat fluidanya juga bermacam-macam, itu korelasi ini bisa digunakan. Kemudian korelasi ini juga mendekati kondisi fisik sebenarnya dalam pipa. Jadi kelebihan uniknya adalah memperhitungkan distribusi cairan dan gas dalam pipa berdasarkan flow regime. Jadi korelasi ini itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
untuk perhitungannya itu benar-benar memperhatikan flow regime atau jenis cairan, yaitu seperti bubble, slope, transition, dan annular mist. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari grafik yang ada di korelasinya. Nah, ini ada yang dari ini modifikasi yang ini yang modifikasi dari korelasi Oskii, kemudian ini dari Dan and Ross, kemudian yang ini dari Hagdorn and Browns. Jadi kan korelasi ini juga mengembangkan dari kedua metode ini. Jadi bisa kita lihat grafik ini menunjukkan korelasi antara penurunan tekanan, ini penurunan tekanan dan yang diukur dari berbagai sumber data. Nah, jadi ini jadi bisa dilihat juga ini perbandingannya keakuratannya juga ini dari 114 data sebenarnya kurang lebih 10%, ini dari 72 data dan ini dari 75 data. Nah, untuk yang paper ini juga lebih merata distribusinya, jadi bisa dibilang untuk paper ini atau paper dari Orkiszewski ini bisa dibilang lebih akurat daripada metode yang lainnya. Gitu. Nah, berikut merupakan kekurangan dari korelasinya, yaitu kurang akurat pada sumber dengan flow regime tipe mist atau annular mist flow. Jadi cairan hampir seluruhnya terbawa oleh fase gas dan hanya sedikit yang berinteraksi dengan dinding pipa. Jadi akibatnya prediksi dari metode ini kurang akurat untuk sumber yang memiliki viskositas minyak tinggi atau aliran dengan kecepatan gas yang besar. Kemudian sumber dengan viskositas minyak tinggi. Hal ini juga merujuk pada yang pertama, metode ini kurang presisi dalam prediksi penurunan tekanan pada sumber dengan minyak kental. Karena kompleksitas atau friks dari tambahan friksinya yang cenderung tidak diperhitungkan secara akurat. Kemudian yang ketiga yaitu sumber kondensat atau reservoir gas alam dengan kadar air tinggi. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan fase gas dan cairan berinteraksi secara tidak linear. Jadi di kondisi ini air atau cairan berat terpisah dari gas pada kedalaman tertentu sehingga tidak cukup sensitif untuk menangani ke dinamika yang kompleks tersebut. Nah, kemudian untuk korelasi dari Orkiszewski sendiri ini cocok dengan sumber apa? Yaitu dengan sumber yang berkecepatan rendah hingga sedang, kemudian minyak dengan viskositas rendah atau sedang, kemudian flow regime yang stabil seperti slope atau bubble flow. Nah, sumber dangkal hingga sedang karena distribusi fase cair dan gas masih bisa diprediksi dengan akurat. Kemudian kondisi-kondisi ini memungkinkanlah memberikan prediksi tekanan yang akurat tanpa memerlukan penyesuaian variabel yang kompleks seperti itu. Jadi jika kita ingin menggunakan metode ini untuk lapangan yang lain, kriteria-kriteria ini itu jika sumber tersebut berada pada kriteria tersebut seperti viskositas rendah atau sedang, berkecepatan rendah hingga sedang, itu metode dari Orkiszewski ini sangat cocok. Nah, jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.